kita hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua berarti ya. Sudah tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Tidak. Belum ya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Pelajaran kita hari ini yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama fungsi umum, yang kedua fungsi khusus, yang ketiga fungsi bahasa Indonesia. Nah, fungsi umum tadi adalah sebagai alat komunikasi sosial. Ada yang tahu alat komunikasi itu apa? Alat komunikasi itu adalah seperti HP. Itu baru alat komunikasi. Nah, dapat Anda bayangkan dalam kehidupan sehari tanpa bahasa. Sebagai contoh sederhana saja, Anda pergi ke Australia. Anda sama sekali tidak memahami bahasa Inggris. Anda pasti merasa sangat terkucilkan di negeri tersebut. Kenapa kita harus pintar bahasa Indonesia? Kenapa? Ada yang tahu? Karena kita ini tinggal di Indonesia. Masa orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia? Kita sehari-hari pakai bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu fungsi khusus. Fungsi khusus itu terbagi menjadi 6. Yang pertama emotif, fonatif, referensial, puitik, patif, dan metalingual. Fungsi emotif bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan manusia, misal rasa sedih, gembira, marah, kesal, kecewa, dan puas. Fungsi konatif bahasa Indonesia digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Fungsi referensial bahasa digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Fungsi puitik bahasa digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Terus itu ada lagi fungsi patik, yaitu digunakan manusia untuk saling menyapa sekedar untuk mengadakan kontak bahasa mempersatukan anggota-anggota masyarakat. Yang ketiga fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu dengan kedudukannya sebagai bahasa negara adalah penggunaannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Masih semangat anak-anak? Masih ya. Bisa dilanjutkan lagi? Bisa. Yang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penghubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan sejalan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ada yang bisa berbahasa Indonesia? Coba belajar dulu. Siapa yang mau ke depan? Ayo. Gak ada? Yang kedua tadi, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai yang pertama yaitu lambang kebangsaan. Yang kedua lambang identitas sosial. Yang ketiga alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Yang keempat alat hubungan antar daerah dan antar budaya. Sudah jelas anak-anak materi hari ini? Masih semangat? Masih ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.